Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Khoiru Nurfitri. Saya merupakan dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk pengisian portofolio Serdo Smart tahun 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment dalam mata kuliah algoritma dasar. Mata kuliah algoritma dasar merupakan mata kuliah yang diselenggarakan di semester ganjil atau di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Kemudian, mata kuliah ini memiliki deskripsi, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang konsep-konsep dasar dari algoritma, kemudian analisis dan juga perancangan dari algoritma. Kemudian di mata kuliah ini juga mempelajari tentang struktur dasar dari algoritma dan pemanfaatan tools untuk menjalankan algoritma atau flowchart yang sudah dibuat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah di algoritma dasar ini, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat sebuah algoritma sesuai dengan permasalahan yang ditemukan atau yang dihadapi, kemudian mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam bentuk diagram alir yang dapat dijalankan menggunakan tools tertentu. Nah, maka dari itu, materi pembelajaran yang ada di algoritma dasar ini yaitu meliputi yang pertama adalah pengantar sistem komputer. Kemudian yang kedua adalah pengantar dari algoritma. Kemudian juga akan membahas tipe data dan juga assignment. Kemudian akan membahas terkait dengan operator. Kemudian ada pembahasan tentang penyajian algoritma. Kemudian ada struktur dasar dari algoritma yang meliputi percabangan, perulangan, ataupun kombinasi dari keduanya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang prosedur dan fungsi. Kemudian di sesi terakhir, mahasiswa diajak untuk praktek penggunaan tools untuk menjalankan algoritma yang telah dibuat. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran yang ada di algoritma dasar ini utamanya adalah luring atau tatap muka langsung. Namun ketika dosen berhalangan hadir, maka sistem pembelajaran yang diterapkan adalah secara daring. Daring bisa bersifat sinkronus ataupun asinkronus. Sinkronus itu untuk penyampaian dalam bentuk materi, sedangkan asinkronus untuk penyampaian dalam bentuk tutorial, misalkan untuk penggunaan tools-tools tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rujukan atau referensi yang dijadikan sumber pembelajaran di mata kuliah algoritma dasar ini. Yang pertama adalah bukunya Abdul Qadir di tahun 2019 dengan judul Logika Pemrograman Menggunakan C++. Kemudian buku yang kedua adalah buku dari Budi Raharjo dengan judul Pemrograman C++ Mudah dan Cepat Menjadi Master C++. Kemudian buku yang ketiga adalah buku dari Adi Nugroho dengan judul Pemrograman Java Menggunakan IDE Eclipse. Kemudian yang terakhir ada jurnal dari Ni Nyoman dengan judul Flogorithm sebagai Penunjang Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perangkat interaksi yang digunakan dalam mata kuliah algoritma dasar ini. Yang pertama yaitu menggunakan WA Group. WA Group ini saya buat di pertemuan pertama, digunakan untuk mempermudah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah LMS. LMS ini sudah disediakan oleh pihak universitas, di mana bisa diakses di bebas.umpo.ac.id. Saya sudah mengunggah beberapa bahan pembelajaran di bebas.umpo.ac.id yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa. Kemudian perangkat interaksi selanjutnya adalah video conference. Ketika saya berhalangan hadir, maka saya akan menyampaikan materi-materi di video conference, bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Gmeet.
Kemudian yang terakhir adalah ketika saya ingin menyampaikan materi dalam bentuk tutorial, misalnya untuk penggunaan tools, maka saya akan membuat tutorial yang mana nanti akan saya upload di YouTube yang nanti bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan komponen penilaian. Komponen penilaian ini sudah ditentukan oleh pihak universitas, jadi kita memiliki 4 komponen, yaitu terdiri dari keaktifan, di mana keaktifan itu diambil 20%, kemudian ada tugas yang diambil 30%, kemudian ada UTS yang diambil 20%, kemudian UAS itu sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan ketentuan baku penilaian kelulusan dari mata kuliah. Di universitas kami, nilai itu terdiri dari A, kemudian A-min, B, B-min, C, D, kemudian E. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 90 sampai dengan 100 bisa mendapatkan nilai A. Kemudian mahasiswa yang mendapatkan nilai 80 sampai dengan 89 akan mendapatkan nilai A-min. Nilai 70 sampai dengan 79 itu akan mendapatkan nilai B. Nilai 60 sampai dengan 69 itu akan mendapatkan nilai B-, nilai 50 sampai dengan 59 akan mendapatkan nilai C, nilai 40 sampai dengan 49 akan mendapatkan nilai D, sementara nilai yang di bawah 40 itu akan mendapatkan nilai E, di mana nilai D dan E itu predikatnya adalah tidak lulus. Secara otomatis mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E itu harus mengulang di semester ganjil berikutnya. Baik, itu adalah yang bisa saya sampaikan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, baiknya kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Mari kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya mau ngecek kehadiran dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan. Yang pertama, Hanif Ihsan hadir. Kemudian Muhammad Hana. Kemudian Melinda. Selanjutnya Radityo Ramadiono. Kemudian Sania Lulu. Oke, kemudian Widyawati. Oke, baik, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya ya. Selanjutnya kita langsung akan memulai perkuliahan hari ini ya. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, masih ingatkah kalian terkait dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Materi sebelumnya, sebelum hari ini kita membahas tentang algoritma. Oke. Masih ingatkah kalian algoritma itu apa? Algoritma itu apa? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan. Oke, salah satu siapa? Coba, siapa kamu? Algoritma itu apa? Lupa juga. Oke, coba Mbak ini. Apa itu algoritma? Algoritma itu langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis. Oke. Yang bisa untuk dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, iya betul sekali. Jadi kalau kita mendengar kata algoritma, maka bayangan kita adalah algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah, ya. Kemudian langkah-langkah itu sifatnya adalah logis dan sistematis, di mana langkah-langkah itu bisa kita tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, ya. Nah, untuk hari ini kita mau membahas terkait dengan bentuk penyajian dari algoritma, gitu ya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk penyajian dari algoritma. Kemudian, mahasiswa mampu menyajikan algoritma ke dalam beberapa bentuk. Ya, jadi silahkan diingat tujuan pembelajaran kita adalah ini.
Oke, selanjutnya kita langsung akan masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, ya, materi bahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang algoritma deskripsi, kemudian ada algoritma pseudocode, dan kemudian yang terakhir adalah algoritma dalam bentuk flowchart, gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu algoritma dalam bentuk deskriptif, gitu ya. Algoritma dalam bentuk deskriptif itu adalah ya langkah-langkah yang mana penulisannya itu bisa menggunakan bahasa kita sendiri, ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Inggris, yang mana penyajiannya itu dalam bentuk deskripsi atau penjelasan, ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk algoritma dalam bentuk deskriptif, ya. Kebetulan di sini saya memberikan contoh algoritma untuk menghitung luas lingkaran, gitu ya. Nah, luas lingkaran. Algoritma itu kan terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama ada bagian judul, kemudian setelah di bawah judul itu ada penjelasan singkat, kemudian di bawahnya lagi itu ada deklarasi, kemudian yang terakhir itu ada deskripsi, ya. Jadi ketika kita membuat algoritma dalam bentuk deskriptif, maka kita harus menyajikan algoritma itu ke dalam 3 bagian ini, ya. Yang pertama itu ada bagian judul. Nah, di judul itu karena algoritmanya ini adalah algoritma untuk menghitung luas lingkaran, maka judulnya harus dikasih judul yang sesuai, ya, gitu. Maka di sini saya kasih judul algoritma luas lingkaran. Oke, itu judulnya. Kemudian yang di bawahnya itu ada penjelasan singkat dari judul itu, ya. Penjelasan singkatnya itu adalah menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Kemudian algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, kemudian menghitung luasnya, lalu cetak luasnya ke dalam piranti keluaran, ya. Dengan membaca deskriptif itu, maka kita secara umum sudah bisa membayangkan nanti teknis kerjanya algoritma itu seperti apa, gitu ya. Jadi kuncinya yang pertama menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu, ya. Berarti jari-jarinya itu siapa nanti yang inputkan, itu kita udah punya bayangan, gitu. Di bagian selanjutnya itu ada deklarasi, ya. Deklarasi itu kita mendeklarasikan, misalkan contohnya adalah tipe data, ya, dari variabel yang mau kita gunakan, ya. Nah, kemudian di sini karena luas lingkaran, maka ada variabel apa saja. Nah, variabelnya yang pertama itu adalah jari-jari, kemudian yang kedua adalah luas, dan yang ketiga itu adalah pi atau variabelnya pi, ya. Nah, silakan diingat juga untuk penulisan dari variabel itu ada ketentuannya, ya. Tidak hanya menulis hanya syukur-syukur menulis nama itu enggak, ya. Jadi kita punya ketentuan. Contohnya di dalam penulisan variabel kita tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh didahului dengan angka, tidak boleh didahului dengan simbol, ya. Itu untuk penulisan variabel. Nah, misalkan kalau kita mau menggunakan 2 kata seperti jari-jari, maka kita bisa satukan dengan menggunakan underscore, atau mungkin kita menggabungkan tanpa spasi, itu bisa, ya. Jadi yang pertama itu adalah deklarasi dari jari-jari, ya. Yang pertama itu adalah jari-jari, di mana jari-jari itu tipe datanya adalah real atau bilangan pecahan, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada variabel luas, di mana tipe datanya itu sama, yaitu adalah real. Kemudian yang ketiga ada variabel pi, di situ sudah ditentukan nilainya adalah 3,14-nya. Jadi dengan deklarasi itu kita sudah punya bayangan juga bahwa pi itu sudah ditentukan oleh sistem dan tidak diinput sendiri oleh usernya. Oke. Kemudian bagian deskripsi. Di bagian deskripsi itu kita masuk ke dalam langkah-langkahnya, ya, proses dari algoritma itu sendiri. Oke. Yang pertama prosesnya itu adalah algoritma akan membaca jari-jarinya terlebih dahulu, ya, di-read jari-jarinya. Kemudian yang kedua itu menghitung luasnya. Nah, menghitung luasnya itu dengan cara pi dikali jari-jari dikali jari-jari, ya. Kita menggunakan 2 variabel di situ. Kemudian yang proses ketiga itu adalah menampilkan luas atau variabel luas itu ke layar, baru di tahap terakhirnya itu adalah selesai, gitu ya. Nah, itu adalah gambaran penyajian algoritma dalam bentuk deskriptif, seperti itu, ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah pseudocode, ya.
pseudocode ini bisa dibilang adalah suatu bentuk algoritma yang lebih dekat dengan bahasa pemrograman, ya. Dia itu separuh bahasa pemrograman dan separuhnya lagi adalah bahasa manusia, gitu ya. Jadi itu bisa disebut dengan pseudocode. Nah, kemudian ini ada contoh bentuk kalimat deskriptifnya, kemudian ada contoh bentuk pseudocode-nya. Kalau deskriptifnya itu seperti ini, maka bahasa di pseudocode itu biasanya seperti apa, kayak gitu. Nah, contoh di sini ada kalimat deskriptif masukkan panjang, berarti itu memerintahkan untuk memasukkan variabel panjang. Oke. Kemudian pseudocode-nya itu seperti apa? Nah, pseudocode-nya bisa menggunakan kalimat input panjang atau read panjang atau baca panjang, gitu ya. Oke, kalau misalkan hitung luas rumus panjang dikali dengan lebar, nah itu pseudocode-nya seperti apa? Nah, penulisan pseudocode itu juga bisa menggunakan panah, ya, panah yang mengarah ke variabel yang mau diisi, gitu ya. Nah, itu variabel yang mau diisi kan adalah luas, gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan simbol itu, kemudian diisi nanti prosesnya itu seperti apa, ya. Prosesnya adalah variabel panjang dikali dengan lebar, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bawah ada tampilkan luasnya. Tampilkan luas itu berarti apa yang sudah diproses kemudian mau ditampilkan, yang dimaksud dengan luas itu tadi, maka bisa dituliskan pseudocode-nya itu adalah output luas contohnya, kemudian bisa juga print luas, kemudian juga bisa write luas. Nah, biasanya penulisan pseudocode ini kita juga bisa menyesuaikan dengan bahasa pemrograman apa yang nantinya mau kita pakai, gitu ya. Kalau misalkan pakai C++, ya mungkin kita bisa pakai nggak langsung, ya. Kita bisa pakai print, ya, atau bisa pakai output juga bisa, gitu ya. Tuh. Oke, baik. Bentuk yang ketiga yaitu adalah bentuk flowchart, gitu ya. Ya, jadi ini mungkin lebih lebih enak dipandang, lebih enak dilihat karena basisnya itu dia udah menggunakan gambar, gitu ya. Kalau yang dua bentuk tadi, bentuk penyajian tadi kan bentuknya masih teks, gitu ya. Nah, kalau ini kita sudah menggunakan simbol-simbol di mana masing-masing simbol itu punya artinya, ya, punya kegunaannya masing-masing, punya namanya, ya, gitu. Dan kita harus menggunakan simbol-simbol itu sesuai dengan kegunaannya, ya. Kita nggak sembarangan menggunakan simbol itu, gitu ya. Oke, mana di dalam flowchart itu yang pertama ada simbol apa itu? Terminator. Terminator itu digunakan untuk menuliskan awal dan akhir dari sebuah flowchart, ya. Namanya flowchart itu pasti ada simbol terminatornya, ada awal dan juga akhir, gitu ya. Nah, bisa diperhatikan juga kalau menuliskan awal dan akhir itu harusnya konsisten, ya. Kalau di awal itu mulai, berarti di bawah itu akhir, selesai, gitu ya. Di akhir itu selesai, gitu. Kalau misalkan di atasnya start, berarti di bawahnya end, gitu. Oke, jangan kok di atas itu start, yang bawahnya selesai, gitu, nggak nyambung, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada flow line. Flow line itu adalah garis penghubung dari masing-masing simbol itu, ya. Jadi masing-masing aktivitas itu bisa dihubungkan dengan flow line, gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah proses, ya. Proses ini umumnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan di dalam sistem komputer itu, ya, yang bisa diproses di dalam sistem komputer, yang biasanya bukan diproses oleh manusia, yang biasanya kita itu nggak bisa melihat prosesnya, kalau ujuk-ujuk udah tampil. Misalkan kita inputkan angka 5, kemudian kita inputkan lagi angka 5, ujuk-ujuk keluar angka 10, gitu ya. Nah, ternyata proses itu sudah dilakukan oleh komputer di mana menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Nah, jadi proses ini kan umumnya nggak kelihatan, gitu ya, diproses oleh sistem. Oke, kemudian selanjutnya adalah input dan output, gitu ya. Input dan output ini digunakan untuk ketika kita mau memberikan aktivitas input. Contohnya misalkan input variabel, ya. Input variabel kan bisa beberapa tipe, bisa menggunakan variabel integer, kemudian double, dan lain terusnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk simbol ini juga digunakan untuk simbol output, gitu ya, untuk menampilkan apa yang sudah diproses
di dalam sistem ya, kita bisa menampilkan dengan menggunakan simbol output ini tuh. Kemudian yang simbol yang selanjutnya itu adalah simbol decision atau keputusan, atau bisa disebut juga dengan percabangan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti akan ada pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, kita bisa menggunakan simbol decision ini. Oke. Terus kemudian selanjutnya ada simbol preparation ya. Simbol preparation bisa digunakan untuk mewakili yang tadi ada di deklarasi ya. Di dalam deklarasi kan kita menentukan, contohnya misalkan tipe data nanti yang mau digunakan itu apa, pada variabel apa ya. Misalkan kita punya variabel A, nanti tipe datanya apa, variabel B tipe datanya apa. Nah, maka kita bisa naruh di simbol ini, namanya simbol preparation. Biasanya sebelum proses input dan output itu bisa kita berikan preparation ini tuh. Oke, baik, selanjutnya itu ada simbol lagi subprogram ya. Subprogram itu ketika kita sedang mengerjakan program yang besar dan kemudian program itu bisa kita bagi menjadi program-program kecil, maka program-program kecil itu bisa dimasukkan ke dalam simbol subprogram atau subproses ini tuh. Oke, selanjutnya ada on-page connector dan off-page connector. Yang dimaksud di sini adalah yang lingkaran ya, yang lingkaran itu atau on-page connector itu penghubung flowchart ya. Jadi ketika kita membuat flowchart dalam satu halaman itu kok terputus, kita mau melanjutkan ke sampingnya tapi masih dalam satu halaman, kita bisa melanjutkan atau kita bisa memutus dan kemudian melanjutkan kembali dengan menggunakan simbol lingkaran atau on-page. Oke, on-page connector. Kemudian kalau flowchartnya itu kepisah halaman, kita bisa menghubungkan dengan off-page connector gitu ya. Jadi silahkan dibedakan, ada dua model penghubung tuh ya. Oke, ini contoh dari flowchart ya. Jadi flowchart itu selalu didahului mulai dan selesai gitu ya, mulai dan selesai. Kemudian, nah di sini penggunaan dari decision atau percabangan gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan simbol percabangan itu selalu akan ada dua panah atau dua flow line yang mana salah satu bernilai iya dan satunya bernilai tidak, 0 dan 1 itu selalu ya kalau kita menggunakan percabangan. Kemudian ini contoh dari penggunaan yang off-page connector ya ketika pisah halaman ya. Kemudian ini contoh dari subprogram. Jadi ketika kita punya program utama yang di sebelah kiri itu program utamanya, kemudian kalau di dalam program utamanya itu ada subprogramnya, maka kita bisa mendeklarasikan subprogramnya itu di samping gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Bagaimana untuk penyajian algoritma dan bentuk flowchart pada contoh sebelumnya? Oke, tadi saya memberikan contoh ini ya. Oke, ini ya. Ini kan algoritma untuk menghitung luas lingkaran, gitu ya. Nah, ini dalam bentuk deskriptif. Nah, kira-kira gimana sih bentuk flowchartnya? Mungkin ada yang bisa maju ke depan? Mau coba jawab? Kayak yang pertama selalu apa? Selalu didahului dengan apa flowchart itu? Terminator ya. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia. Ya, oke. Mulai. Oke, selanjutnya apa? Setelah mulai, di situ kan udah jelas ya, ada apa? Ada declare atau deklarasi. Berarti menggunakan simbol apa? Preparation. Ya, preparation ya. Nah, preparation yang pertama variabelnya apa? Oke, jari tipe datanya apa? Real. Oke, kemudian ada luas. Kemudian di sini tipe datanya real. Kemudian ada pi, nilainya itu 3,14. Oke. Nah, ketika kita menuliskan preparation seperti ini, kebetulan ada dua tipe data yang sama, maka kita bisa menjadi menuliskan jadi satu gitu ya. Jadi bisa dituliskan jari-jari, koma, luas sama dengan apa? Real. Oke, itu yang pertama adalah preparation. Selanjutnya apa? Selanjutnya input kan apa? Jari-jari. Oke, input kan jari-jari.
Berarti pakai simbol apa? Pakai simbol apa? Ya, simbol input. Oke. Selanjutnya ya, apa yang diproses? Variabel apa yang diproses selanjutnya? Oke, luas. Luas itu dihitung dengan menggunakan pi. Masih ingat enggak rumus lingkaran? Pi dikali jari dikali dengan jari. Oke. Simbolnya apa? Kotak. Oke, kotak. Oke, selanjutnya apa? Proses yang selanjutnya. Outputnya apa? Oke, variabel luas. Terus? Oke, selesai. Oke, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin selanjutnya saya mau ngasih satu tugas ya. Buatlah algoritma untuk menjumlahkan 5 buah bilangan, kemudian sajikan algoritma itu dalam bentuk flowchart. Siapa yang bersedia maju ke depan? Silahkan. Siapa? Oh, ini. Silahkan. Oke, mari kita koreksi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama start, betul? Oke, kemudian ada preparation. Di sini preparationnya ada berapa variabel ini? 6. Kenapa kok 6? Satu untuk menampung apa? Hasil. Ya, satu untuk menampung hasil. Ya, kenapa kok ini ada 5? Karena tadi kan disuruh untuk menjumlahkan 5 bilangan. Kemudian yang satunya itu sebagai penampung hasilnya, gitu ya. Jadi kita harus menentukan 5 variabel di mana semuanya itu memiliki tipe data sama, yaitu adalah integer. Integer itu tipe data untuk bilangan bulat. Oke. Selanjutnya setelah kita tahap preparation, selanjutnya adalah input A, B, C, D, dan E. Oke, 5 bilangan itu. Kemudian diproses, penampungnya adalah variabel F. F itu adalah diproses dengan menggunakan A ditambah B ditambah C ditambah D dan ditambah E. Oke. Kemudian selanjutnya outputkan F atau variabel F. Selanjutnya selesai. Mungkin sudah betul ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin perkuliahan hari ini cukup gitu ya. Nah, untuk perkuliahan hari ini ada tugas ya, ada tugas rumah. Nanti silahkan dikerjakan di rumah. Tugasnya nanti bisa diakses di bebas.umpo.ac.id gitu ya. Silahkan.